Saya sudah bersama analis politik senior yang juga penulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Bung Fahri Ali. Bung Fahri Ali, terima kasih sudah di Rosi. Yes. Bung Fahri, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk periode 27 Juli sampai 8 Agustus. Yeah. Apa bacaan Bung Fahri dari temuan Litbang Kompas ini? Pertama ya, secara esensial survei itu snapshot gitu. Jadi potret sesaat. Dan dalam periode itu? Iya, dan dalam periode itu gitu. Nah, kendati pun demikian, wajah seseorang atau materi yang kita foto itu kan berproses dari sebelumnya juga gitu, sampai kemudian wujud ketika dia difoto gitu. Nah, jadi tentu setelah itu kita tidak tahu berubah atau tidak gitu. Tetapi yang jelas kalau kita lihat ya pada tingkat approval ya Presiden Jokowi, maka memang ya kita lihat sesuatu yang agak luar biasa gitu. Kenapa kita katakan agak luar biasa? Karena tingkat approval-nya itu tidak pernah berubah sejak sebelumnya gitu. Nah, banyak teka-teki ya di dalam konteks ini tentang Presiden Jokowi itu sendiri gitu. Tetapi secara konseptual saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu telah muncul sebagai sosok ya, yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya, kalau kita lihat di hasil temuan Litbang Kompas, ada 18% naik lagi. Sebelumnya 15%, naik lagi ke 18%. Bung Fahri, mereka akan memilih calon presiden, atau memilih presiden kalau itu didukung oleh Pak Jokowi. 18% itu udah partai politik. Iya, tapi saya bahkan lebih dari itu yang mau saya katakan adalah bahwa dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jadi di dalam beberapa hal kalau kita sedikit mau melebih-lebihkan, Jokowi ini itu justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Gitu. Hanya menariknya begini, Bung Fahri, dalam temuan survei Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus lalu, kalau didukung oleh Presiden Jokowi, Ganjar itu hanya naik 0,8%. Yeah. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yeah. Sementara Prabowo naiknya 3,8%. Yeah. Tinggi sih untuk Prabowo, meskipun dengan seluruh upaya identikkan dengan Presiden Jokowi atau selalu ingin bersama, 3,8% ya oke lah. Tetapi untuk ditanyakan apakah akan melanjutkan program Jokowi, itu justru kenaikan para calon presiden ini atau bakal calon presiden ini naiknya lebih tinggi. Ganjar bahkan naik 4,1%. 2,8%, lebih tinggi daripada 0,8%. Pak Prabowo 4,1%. Artinya betul. Orang juga ingin lebih melihat programnya yang dilanjutkan daripada hanya didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi begini, saya gembira dengan hal yang terakhir itu ya, bahwa program menjadi lebih penting daripada didukung oleh Jokowi. Tetapi kalau kita bicara tentang snapshot itu tadi ya, maka sangat terlihat sekali bahwa gerak-gerik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Jokowi lah ya, as an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik gitu dalam hal ini gitu. Nah, bahwa kemudian masih dipertanyakan ya, apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Masih harus terus dilihat dan diuji lagi. Betul. Nah kalau begitu, sorry Bung Fahri, kalau gitu apa yang baru buat seorang Ganjar? Kalau misalnya dukungan itu ya hanya sekitar 0,8%, apa yang baru untuk Ganjar?
tidak ada yang baru sebenarnya. Dari dulu ya, di dalam pandangan saya, Ganjar itu sudah mendapatkan captive market gitu. Jadi pasar menetap, yaitu para pendukung PDIP. Apalagi kalau kita lihat ya, dominasinya itu akan berada di Jawa Tengah gitu. Itu akan sesuatu yang susah sekali bisa diperoleh ya. Sementara kemudian Jawa Timur dengan Jawa Barat ya masih sangat tentatif gitu. Tetapi tidak ada satupun calon-calon ya, bacalon ya, bakal calon presiden yang kita lihat yang 3 ini tadi itu menguasai suatu wilayah Jawa Tengah. Ya. Sementara kemudian Jawa Timur adalah kalau mau sedikit dilebih-lebihkan terra incognita. Suatu wilayah yang belum dikenal sama sekali oleh para calon-calon bacalon ya, partai-partai politik ini gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, yang relatif diuntungkan justru adalah Ganjar, gitu, karena dia captive ya, pasarnya itu captive gitu, yaitu ada di Jawa Tengah gitu. Kalau begitu, apa yang baru untuk seorang Prabowo? Prabowo sangat baru, gitu. Prabowo, begini kalau saya mau terus terang ya, Prabowo ini kan anak seorang elit, gitu. Ayahnya adalah seorang tokoh hebat, ya, ekonom besar, gitu. Partai ayahnya itu adalah PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang di dalam pemilu 1955 itu tidak mendapatkan suara yang signifikan, kalah sangat jauh, bahkan dengan Partai Komunis Indonesia, gitu, sebagai newcomer, ya, di dalam konteks ini, gitu. Lalu kemudian Prabowo anak elit, ya, tentara, keluarganya adalah keluarga konglomerat, gitu, yang kemudian beruntung ya, mendapatkan sokongan dari kalangan Islam kota, di mana mereka tidak punya seorang tokoh satupun untuk diajukan menjadi presiden, gitu. Nah, pertanyaannya adalah Prabowo yang sudah 2 kali didukung oleh kalangan Islam kota, itu tadi sampai dengan 2019, itu suaranya adalah suara yang tetap. Ketika kemudian Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, maka dia harus bekerja keras untuk mendapatkan akar pendukung baru. Sebab akar pendukung lamanya 2019 dan 2014 itu dipastikan sekitar 80% tidak lagi mendukung dia. Gitu. Berganti kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Bisa ke Anies Baswedan. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat ya survei-survei yang berlangsung sekarang ini, saya selempang, ini bahasa Betawi ya, saya selempang itu adalah karena pengaruh Presiden Jokowi, gitu. Jadi endorsement Presiden Jokowi terhadap dia itu berpengaruh, gitu. Yang kedua, yang juga masih merupakan terra incognita, itu adalah mereka dari kalangan milenial yang belum menentukan apapun, gitu. Betul. Nah, kalau kemudian kalangan milenial ini kemudian melihat Prabowo ya atas endorsement Presiden Jokowi, maka kemungkinan ini adalah akar baru yang muncul yang sama sekali kita tidak perhitungkan sebelumnya, gitu. Ya. Bung Fahri, kalau begitu untuk yang mengusung koalisi perubahan bagi seorang Anies Baswedan, apakah kemudian tagline koalisi perubahan itu tetap menjadi relevan karena masih ada undecided voters, atau memang harus mengubah tagline itu? Mereka yang harus menjawab ya untuk untuk merubah atau tidak, gitu. Tapi jika Bung Fahri mengatakan soal sosok seorang Presiden Jokowi kemudian melanjutkan program bagi yang sangat diametral dengan sosok dan program Presiden Jokowi, mau menang gimana? Itu sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan, gitu. Karena kemudian mereka ya, kalau saya ingin berspekulasi ya, pendukung Anies Baswedan itu sebagian besar itu berasal dari pendukung Prabowo pada tahun 2019, gitu. Nah, kelompok-kelompok ini jelas merupakan ya sebuah kelompok yang menghendaki ada perubahan, gitu.
Jadi kalau kemudian itu dilepaskan, ya, dilekangkan dari Anies Baswedan, maka Anies Baswedan akan kehilangan identitasnya gitu. Kecuali ada perkembangan-perkembangan baru yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, itu ya akan terlihat sekali perubahan yang drastis, tetapi juga dapat endorsement bukan dari Presiden Jokowi, tetapi dari pendukung mantan pendukung Prabowo pada tahun 2019 gitu. Endorsement ini menjadi sangat penting gitu untuk mengesahkan perubahan apa yang Anda sebut tech itu tadi gitu. Perubahan dan perbaikan.